Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, segala puji dan puja syukur kita selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita ke 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berarti puasanya sudah dapat berapa, Bu? 29. Sisa bodoh berarti. Oh, dereng. Berarti masih 21 nggih niki. Nggih. Alhamdulillah di 10 malam bulan Ramadan ini 10 hari terakhir merupakan 10 hari paling krusial di bulan Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang sudah kita ketahui bersama fadilah-fadilahnya, faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan di malam tersebut. Layaknya sebuah pelari atau sebuah perlombaan, ketika perlombaan tersebut di awal, maka perlombaan tersebut kurang intens, misalnya 32 besar misalnya. Dari 32 besar peserta nanti akan berjuang sampai menjadi 16 besar. Dari 16 besar berjuang lagi sampai 8 besar. 8 besar berjuang lagi sampai semifinal nanti. Sampai semifinal nanti final hanya tersisa 2 orang. Layaknya pertandingan tersebut 10 malam terakhir bulan Ramadan ini seperti final. Bisa kita saksikan misalnya. Ini sebagai percontohan saja. Misalnya terawih di hari pertama bulan Ramadan sampai bludak-bludak sampai luar misalnya. Akhirnya kemudian pertengahan bulan Ramadan masih full tapi nggak sampai bludak. Kemudian 10 malam terakhir hanya orang-orang yang istiqomah seperti nama masjid ini. Ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini hanya orang-orang yang istiqomah yang melanjutkan perlombaan yang mana lombanya ini sudah sangat intens, lawan-lawannya sudah semakin berat. Sama kayak tadi di 32 besar malam awal bulan Ramadan, tarawihnya rame, kemudian jadi 16 besar makin dikit lagi, 10 malam terakhir tarawihnya di mall-mall nyari baju baru. Seperti itu yang umpama dan ibarat-ibarat di Ramadan ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang masuk ke final bulan Ramadan ini dan berakhir menjadi juara. Juaranya adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya bilang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena setiap majelis-majelis ilmu yang Bapak dan Ibu datangi, kuliah subuh misalnya, kuliah senja, atau misalnya kultum dan lain sebagainya, bahkan ketika Bapak Ibu sedang berbicara dengan teman-temannya, tapi dalam pembicaraan tersebut diselipkan ilmu-ilmu agama. Misalnya ada ayat yang terucap, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan bagi kalian siam, atau misalnya ayat-ayat yang lain, qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Maka majelis pembicaraan tersebut walaupun membicarakan hal-hal duniawi, misalnya ke pasar dan lain sebagainya,
Tapi insya Allah majelis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum. Kaum itu kalau di dalam bahasa Arab 2 orang atau lebih itu disebut kaum. Fi baitin min buyutillah, di dalam masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, yang di dalam majelis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka di dalam majelis tersebut turun yaitu sakinah, kenyamanan, keamanan, ketentraman jiwa, wa ghasyyathumur rahmah, dan dilimpahkan di dalam majelis tersebut rahmah, yang mana rahmat Allah tidak ada habisnya. Wa hafathumul malaikah, dan di dalam majelis-majelis itu dinaungi oleh para malaikat. Ketika kita berdoa misalnya untuk meminta masuk surga, maka ketika itu juga malaikat di dalam majelis tersebut akan mengamininya, dan seterusnya. Itu adalah fadilah-fadilah majelis-majelis ilmu. Jadi ketika bapak dan ibu berbicara dengan temannya, misal lagi di masjid, selipkanlah 1 atau 2 ayat Allah, atau misalnya nasihat-nasihat keagamaan di dalam Islam. Insya Allah di situ majelis yang bapak atau ibu ngobrol di situ, insya Allah akan menjadi barokah. Taib, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada siksa dan azab kubur. Seperti yang kita ketahui bersama, rukun iman ada pinten, Bu? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua kitab, malaikat. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul dan nabi-nabi Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Loh, kok nggak ada iman kepada siksa dan azab kubur? Nah, jadi iman kepada siksa dan azab kubur ini masuk kepada iman kepada hari akhir. Di dalam penjelasan para ulama, hari akhir ini bukan cuman hari kiamat ketika sangkakala trompet berakhirnya dunia ini ditiup oleh malaikat Israfil. Tapi iman kepada hari akhir itu meliputi segala tahapan-tahapan yang akan pasti kita lalui bersama. Entah itu yang masih kecil, bapak-bapak yang sudah tidak kecil, dan ibu-ibu yang sudah lumayan besar, dan sebagainya. Itu insya Allah kita akan melaluinya bersama. Tahapan-tahapan yang pertama adalah proses kematian dan seterusnya. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah alam barzakh. Alam barzakh itu alam di antara kematian dan hari kiamat nanti, sebelum kita dibangkitkan. Kemudian tahapan ketiga yaitu kebangkitan, hari ditiupnya sangkakala kedua. Sangkakala pertama untuk mematikan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk malaikat dan lain sebagainya. Sangkakala kedua
untuk membangkitkan semuanya. Kemudian step yang keempat adalah hari pengadilan, hisab yang baik, dihisab nanti ditimbang yang mana yang lebih baik, yang kebaikan atau keburukan. Kemudian setelah hisab nanti ada surga dan neraka. Itu adalah tahapan-tahapan sebelum kita akan menuju ke akhirat antara surga dan neraka. Itu yang harus kita imani Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada hari akhir bukan hanya beriman tentang hari kiamat yang ditiupnya sangkakala, tapi harus beriman terhadap proses-proses yang ada sebelum kita masuk ke surga atau masuk ke neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, kematian adalah sebuah hal yang pasti kita lalui bersama. Kita tidak akan mengetahui kapan, di mana, terus bagaimana, kemudian siapa yang akan meninggal terlebih dahulu. Namun yang pasti adalah kita semua akan mengalami kematian tersebut. Kematian merupakan gerbang pertama Bapak Ibu di kehidupan kedua yang akan kita lalui. Kehidupan pertama kita ada di dunia ini mencari ladang amal sebanyak-banyaknya. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi bisnis, ada yang mengajar, ada yang menjadi arsitek dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan kita yang kedua sama semua kita, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah amal dan kemaksiatan yang kita lakukan yang akan menentukan nanti. Mau itu yang pedagang, mau yang itu arsitek, mau itu dokter yang sekolahnya berjuta-juta, ratusan juta dan lain sebagainya. Ketika kita masuk ke kehidupan kedua, nanti kita akan mengalami hal yang sama. Yang dokter ya dihisapnya di situ, yang pedagangnya dihisapnya di situ, kemudian yang arsitek dan petani dihisapnya di situ, semuanya di situ dihisapnya. Nggak mungkin yang dokter ini kiri dulu yang dokter. Nggak. Tapi semuanya akan sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah amalan-amalan kita. Kemudian layaknya kita berkunjung ke sebuah hotel misalnya. Kita analogikan proses-proses hari akhir ini, kita analogikan ke sebuah hotel. Kematian seperti yang sudah saya katakan tadi adalah pintu gerbang. Pintu gerbang menuju hotel misalnya, kita akan masuk hotel, tentu kita lewat gerbang. Nggak mungkin hotel nggak ada pintunya. Maka kita melewati pintu terlebih dahulu. Itu adalah kematian. Kemudian ketika kita sudah masuk, kita akan menemui ruang tunggu, yaitu lobi hotel. Kita akan menunggu, misalnya nanti ada banyak yang mengantri di lobi hotel itu, mau memesan kamar. Itu adalah ruang tunggu, itu kita analogikan sebagai alam barzakh atau kuburan-kuburan yang akan kita tempati nanti. Kemudian setelah itu baru kita akan masuk ke resepsionis hotel. Resepsionis hotel itu adalah ketika kita dihisap nanti, ditanya amal perbuatan kita, ditimbang, kemudian ditanya apakah kamu sudah menzolimi temanmu dan lain sebagainya. Itu kita analogikan sebagai hari pengadilan atau yaumul hisab. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan kamar-kamar yang kita tuju. Entah kamar itu bagus, kita analogikan sebagai surga, atau kamar itu jelek, kita analogikan sebagai neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke hotel, tentu kita sudah lihat hotel ini kelihatan bagus atau jelek. Ketika kita masuk hotel jelek, ya kita jangan berekspektasi dapat kamar yang
bagus. Ketika kita masuk ke hotel yang bagus, misalnya 30 tingkat dan lain seterusnya, maka insya Allah kamar yang disediakan akan lebih bagus. Itu pun yang akan kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu. Ketika kita menuju ke neraka, kita menuju ke tempat yang jelek yaitu neraka, maka kita sudah lihat neraka itu jelek. Maka jangan harap kita akan melalui proses-proses itu dengan bagus. Misalnya ketika kita masuk ke hotel yang jelek, kita jangan berekspektasi sofanya akan nyaman, kemudian resepsionisnya akan baik, kemudian ketika dapat kamar-kamarnya bagus. Betul apa enggak, Bu? Ketika kita memilih hotel, tentu kita akan melihat area luarnya dulu. Begitu pula ketika kita masuk hotel yang bagus, kita melihat, oh ini kayaknya hotel bagus, kita analogikan sebagai surga nanti. Ketika kita sudah melihat surga itu sudah dijelaskan oleh para penceramah, surga itu ada rumah yang bagus, kemudian ada sungai-sungai yang mengalir dan lain seterusnya, maka kita akan melalui proses-proses hari akhir ini dengan nyaman. Lobinya nyaman, resepsionisnya nyaman, kemudian hotel pintunya juga bagus dan lain sebagainya. Maka kita fokus dulu sebelum mencari hotel, kita melihat hotel yang bagus atau yang jelek. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hotel mana yang akan kita tuju? Hotel yang bagus apa hotel yang jelek? Hotel yang bagus. Kalau kita memilih hotel yang bagus, maka kita harus menyediakan uang yang banyak. Begitu analoginya. Ketika kita ingin mencapai ke surga yang sudah dijelaskan enak, maka kita harus menyiapkan amal-amalan yang banyak juga. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu analogi proses-proses yang akan kita lalui nanti. Ketika amalan-amalan kita bagus, maka insya Allah proses kematian kita akan gampang, dicabutnya dengan halus, kemudian di alam barzah kita akan diberikan nikmat yang luar biasa. Lobi hotelnya kita bagus, ruang tunggunya bagus, wangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika menuju ke hisab, kita akan diperlakukan dengan baik. Kita akan mendapat resepsionis hotel yang bagus banget, yang baik, wangi dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mendapatkan tempat tinggal yang kekal abadi di tempat yang baik pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai mukmin harusnya sudah mempersiapkan diri sejak dari dulu untuk menghadapi kematian ini. Ketika berkunjung ingin melihat-lihat hotel atau bertinggal di hotel, maka kita harus survei dulu apa yang harus kita persiapkan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, semua orang akan meninggal dunia tergantung amal dan perbuatannya. Kemudian apabila orang-orang tersebut beramal baik, amalannya baik, taat beribadah, kemudian sering bersedekah, bertetangga yang baik, kemudian jarang menggosip dan lain sebagainya, ketika kita meninggal, malaikat maut akan datang kepada kita dengan perawakan yang baik pula. Baju bersih, wangi dan lain sebagainya. Malaikat maut akan datang dengan dua orang yang bersih pula penampilannya. Kemudian malaikat maut akan mengambil ruh kita.
kita dibawa ruh kita ke atas, ruh tersebut akan dibawa ke atas, ruh yang baik tadi dibawa menuju ke langit. Menuju ke langit, setiap kali ruh tersebut melewati malaikat-malaikat, maka ruh tersebut akan berbau wangi. Malaikat yang telah dilewati ruh tersebut akan bertanya-tanya, siapa ini yang berbau harum dan wangi? Kemudian malaikat yang membawa ruh tersebut akan menjawab, Fulan bin Fulan. Misalnya Fadil bin Mulyono. Misalnya, ini misalnya aja kita perumpamakan. Amin ya Allah, amin amin. Kemudian malaikat-malaikat yang mendengar nama tersebut, oh nama ini kita sudah sering mendengar nama ini, karena nama ini sudah sering berdoa dan lain sebagainya, maka kami akan mendoakannya dengan rahmat agar Allah menempatkan di tempat yang baik. Itu apabila ruh yang baik. Kemudian lanjut ke langit ketujuh nanti. Langit ketujuh, setiap malaikat bertemu akan bertanya dan mencium wangi surga tersebut. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit tersebut dengan nyaman, dan malaikat-malaikat pun ikut mengantarkannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan ruh tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku sudah melakukan hal yang baik, tuliskan kepadanya tempat yang sangat tinggi nanti di surga. Tempat yang sangat tinggi di surga. Kembalikanlah dia ke bumi, karena di bumi itu aku menciptakannya, kemudian aku akan mengembalikannya ke bumi, kemudian aku akan membangkitannya juga dari bumi nanti. Itu yang Allah sabdakan kepada roh-roh yang berbau wangi atau yang amalan-amalannya baik tersebut. Kemudian kembalilah ruh tersebut kepada jasadnya di liang lahat, liang kubur yang akan kita tempati nanti. Kemudian datang setelah itu dua malaikat yang akan bertanya kepada kita, yaitu yang sering disebut dengan fitnatul qabri. Jadi ketika kita ingin membahas tentang beriman kepada hari akhir, kita juga harus mengimani tentang fitnatul qabri. Apa itu fitnatul qabri? Yaitu ketika setiap orang yang masuk ke kuburan itu akan ditanya. Akan ditanya, man rabbuka? Man rabbuka? Jasad dan ruh yang akan ditanya itu berkelakuan baik, beragama Islam, mukmin yang taat, maka ruh tersebut akan menjawab dengan gampang, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka? Nabi Muhammad, nabiku Muhammad. Kemudian madinuka? Apa? Agamamu? Agamaku Islam. Kemudian terdengar suara dari langit, Sodako abdi, maka hambaku telah benar. Benar, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang bertanya tersebut dengan benar. Bukakanlah pintu surga dan luaskanlah kuburannya agar menjadi kuburan yang nyaman. Kemudian berilah dia ranjang-ranjang dari surga agar dia mendapatkan kenikmatan di situ. Kemudian kubur ya orang yang amalannya baik tersebut menjadi lebar sejauh mata memandang. Jadi bukan lebar 2x2 nanti jadi 4x4, enggak. Sejauh mata memandang, dia tidak akan melihat ujung dari kuburan tersebut. Sejauh mata memandang dia akan bebas bergerak kemana-mana. Kemudian dibukakan pintu surga
baginya, dia mencium bau surga tersebut, kemudian ruh tersebut ingin segera menuju ke surga tersebut. Kita analogikan seperti ini. Ketika kita berangkat ke suatu taman bermain, ketika kita ke Dufan misalnya, kita ke Dufan, ketika kita melihat ada wahana-wahana yang di sana, kemudian ada misalnya wahana-wahana yang untuk bermain anak-anak, maka kita secara otomatis kita akan, kapan sih masuknya? Padahal masih antri, masih tutup. Tapi kita sudah melihat di sana, oh bagus sekali, oh pengen ke sana. Kapan sih bukanya? Kita sudah datang jam 6, ternyata bukanya jam 8. Kita nggak akan sabar menunggu, karena saking pengennya kita masuk ke taman bermain tersebut. Itulah nikmat kubur yang akan kita rasakan nanti ketika kita beramal dengan amalan-amalan yang baik. Kita mencium bau surga, kita melihat surga itu. Kapan sih kita bakal ke sana? Kenapa nggak sekarang aja? Seperti yang tadi, kita sudah datang jam 6, ternyata masuknya jam 8. Maka kita harus bersabar di situ. Kemudian setelah itu datanglah teman, karena dia sendiri di dalam kubur tersebut, maka didatangkanlah suatu teman dengan badan yang bagus, perawakan yang bagus, tampang yang cantik atau tampan, menemaninya, wangi yang harum dan lain sebagainya, menemaninya. Maka ruh tersebut bertanya, siapa engkau? Engkau terlihat bagus, engkau terlihat cantik atau tampan. Kemudian teman tersebut berkata, aku adalah amalanmu. Jadi ketika kita beramal baik, nanti kita di kuburan nanti ditemani oleh teman yang sangat bagus, teman yang wangi, kita akan nyaman dengan teman tersebut, ranjangnya pun nyaman, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika ruh yang akan dicabut oleh malaikat maut ini ruh yang jelek, ruh yang kafir atau ruh yang munafik dan fasik dan lain sebagainya, ruh-ruh yang notabene kurang bagus, mereka akan dicabut dan datang malaikat maut dengan perawakan yang sangar, seperti debt collector yang menagih hutang, woi, gitu kan, ditagih, kemudian dicabut nyawanya dengan keras, kemudian datang juga dua malaikat yang akan mengantarkan ruh tersebut ke langit ketujuh. Dibawanya ruh tersebut dengan paksa ruh tersebut dibawa ke langit ketujuh. Ketika melewati setiap malaikat tersebut, siapa ini yang berbau sangat busuk? Fulan bin Fulan, nama yang terburuk yang pernah saya dengar, kata malaikat tersebut. Kemudian malaikat penjaga pintu langit tersebut nggak mau membukakan pintu. Ngapain dibukain pintu kepada ruh yang berbau busuk seperti ini, ruh yang jelek? Kemudian setelah memaksa masuk dan tidak bisa, akhirnya ruh tersebut langsung dikembalikan ke bumi, langsung dilempar dari langit tersebut, dilempar ke bumi, ke jasadnya. Bayangkan, ketika kita beramal baik tadi, ruh tersebut akan diantarkan oleh para malaikat sampai ke jasadnya. Namun ketika amalan yang jelek, orang yang rohnya jelek, roh yang jahat atau kafir, akan dilemparkan dari langit menuju jasadnya. Kemudian datang dua malaikat yang bertanya, Mungkar dan Nakir, akan bertanya,
dengan perawakan yang jelek pula. Dia akan datang, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian orang yang rohnya jelek, munafik dan fasik atau kafir tersebut akan kesulitan menjawabnya. Dia akan bingung. Aku pernah mendengar orang-orang berkata seperti ini, maka aku akan menjawab seperti ini. Aku tidak tahu sebenarnya, aku cuma mengikuti orang. Roh yang jelek itu akan menjawab seperti itu. Maka terdengar suara dari langit, hambaku ini sudah berbohong. Maka bukakanlah pintu neraka dan himpitlah dia di kuburannya. Kemudian kuburan tersebut menjadi kecil, terhimpitlah ruh tersebut sampai tidak ada ruang bagi ruh tersebut. Kemudian di kesempitan itu, bukan kesempatan ya, di kesempitan itu dibukakanlah pintu neraka. Dibukakanlah pintu neraka. Ini adalah tempatmu yang akan kamu tinggali nanti setelah kamu dibangkitkan, kata Allah. Kemudian dibukakanlah pintu neraka. Dari aromanya yang busuk itu, ruh tersebut sudah tidak mau menuju ke sana. Dari hawa-hawanya yang panas, ruh neraka tersebut, ruh tersebut sudah tidak mau ke sana. Kemudian datanglah kepadanya salah seorang teman yang akan menemaninya sampai hari kebangkitan nanti, berperawakan jelek, bau yang busuk, tampang yang sangar, ada condetnya misalnya di sini. Nggak tahu ya, ini cuma ibarat permisalan aja. Intinya jelek, perawakannya jelek, tidak tampan, tidak cantik seperti yang pertama tadi. Jelek sampai orang tidak mau mendekatinya. Kemudian ruh tersebut bertanya, siapa wahai engkau? Mukamu sangat terlihat jelek dan baumu sangat busuk, pakaianmu sangat lusuh, dan seterusnya. Teman tersebut berkata, aku adalah amalanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perumpamaan ini kita harus memilih mana lobi yang akan kita jadikan tempat tunggu nanti di kuburan. Apakah lobi yang jelek, yang sempit, yang kursinya cuman kursi kayu misalnya, kayu pun kayu yang ropos, atau lobi yang sofanya nyaman, lembut, dan seterusnya wangi. Kita harus memilih dari sekarang. Ketika kita memilih lobi yang bagus, maka kita harus mempersiapkan uang yang lebih, amalan-amalan yang lebih banyak pula. Jangan sampai kita termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai datang salah seorang dari kalian kematian tersebut. Kematian itu datang ke salah seorang dari kalian. Kalian berkata, irji'un, kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku. Untuk apa kembali? La'alli a'malu sholihan. Semoga saja nanti ketika aku kembali, aku ingin mengerjakan amal-amal soleh yang sudah aku tinggalkan. Kata Allah, apakala, maka tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang kosong. Walaupun ruh tersebut dikembalikan ke dunia, dia akan melakukan hal yang sama. Itu adalah perkataan-perkataan yang kosong. Kenapa dia berkata seperti itu? Wa min waraihi barzakhun, dan
di belakangnya adalah alam barzakh yang sudah menantinya, yaitu kuburan yang sempit, kuburan yang dibuka pintu neraka setiap harinya, kemudian ditemani dengan teman-teman yang jelek pula, maka ruh tersebut tidak akan betah di tempat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin dan seorang muslim, kita harus menyiapkan amalan-amalan soleh terbaik kita sebelum masuk ke ruang tunggu yang akan kita pakai sebelum kita dibangkitkan nanti, dihisap amalan-amalan kita. Semoga ruang tunggu yang akan kita pakai nanti adalah ruang tunggu yang berasal dari surga, berasal dari ranjang-ranjang yang disediakan untuk kita. Kemudian semoga ruang tunggu kita, ruang tunggu yang luas, sejauh mata memandang kita bisa bergerak kemanapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah hari kebangkitan yang akan dibangkitkan semua dari kita nanti setelah kita masuk ke alam barzah nanti, ketika Allah sudah memerintahkan untuk meniup trompet tersebut, maka kita akan dibangkitkan. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, dari tadi kok ngomonginnya kubur? Kalau misalnya matinya di laut kayak gimana? Sama. Jadi alam barzah itu bukan hanya di kuburan. Alam barzah itu adalah alam di antara kematian dan kebangkitan. Mau jenengan matinya di laut misalnya, atau misalnya ada yang dari Bali terus dibakar sampai jadi abu, kemudian ada lagi prosesi-prosesi kematian yang lain, mau tempatnya di kuburan atau di laut atau dia dibakar sampai habis, tetap nanti akan menjalani proses-proses yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Maka persiapan kita harus matang, seperti yang kita sebutkan tadi. Hotel yang mahal, hotel yang bagus membutuhkan uang yang lebih banyak. Hotel yang jelek, hotel yang tidak terawat, atau bahkan hotel yang tidak ada penghuninya, maka kita tidak perlu mengeluarkan amalan-amalan kita, tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak, kita tinggal masuk membayar sedikit saja. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke hotel yang bagus. Semoga ruang tunggu kita sebelum kita dibangkitkan adalah ruang tunggu dari surga, ditemani teman-teman yang baik, berperawakan bagus, mencium wangi surga setiap harinya. Semoga kita semua termasuk di dalam hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat kubur yang akan kita lalui bersama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.